Kebutuhan barang-barang fashion selalu bertransformasi sesuai tren. Di tengah maraknya fast fashion, ternyata ada bisnis kreatif yang memberdayakan barang-barangnya yang sudah dipinggirkan sama pemiliknya, menjadi sesuatu yang berguna lagi. Salah satu konsep yang mulai marak digunakan adalah upcycling. Konsep yang menggunakan barang-barang lama yang dipermak menjadi produk baru dengan nilai tinggi. Di episode MLD Spotify kali ini akan menghadirkan 2 inspiring produk yang menggunakan metode upcycling dalam produk buatannya. Inspiring produk pertama ada Stufo, yang memberdayakan material sisa event untuk diolah menjadi berbagai macam tipe tas yang tahan lama. Bannernya tuh masih tetap banner, treatmentnya cuma sedikit, kita bersihkan, kita potong sesuai dengan kebutuhan jadi produk gitu. Jadi kita masih bisa ngelihat asal-usul materialnya. Ada juga inspiring produk kedua, Buru Studio, lokal brand besutan 3 anak muda yang passionate di skena fashion. Di sini, mereka menghasilkan eksklusif one-of-one rework vintage pieces yang jadi incaran banyak orang. Hoodie-nya Kanye West yang Lucky Me Kitsy Ghost, itu kita rework, akhirannya kejual 4 jutaan. Hari ini gue berkesempatan buat ngobrol sama founder dan owner dari Stufo, MG Pringgotono. Konsepnya yang unik dan peduli lingkungan bikin gue penasaran seputar latar belakang terbentuknya Stufo. Halo Mas MG, apa kabar? Halo juga, selamat datang di sini. Ya, gue penasaran banget nih pengen nanya-nanya karena gue baru pertama kali lihat kalau di Indonesia itu ternyata ada tas yang terbuat dari limbah banner, yaitu Stufo gitu. Nah, gimana lo akhirnya kepikiran untuk bikin konsep dari banner-banner bekas gitu? Dan tujuan lo tuh apa sih? Gini, karena gue tuh sering terlibat di pembuatan pameran, bekerja sebagai exhibition designer-nya. Kan setiap pameran tuh bikin banner untuk publikasinya tuh banyak yang tuh. Yang besar-besar itu? Iya, terus pas setelah acaranya itu numpuk banyak gitu dan sayang banget karena kan biasa event cuman ya seminggu, bahkan ada yang cuma 1 hari gitu. Terus makanya secara desain juga menarik banget visualnya, terus secara material juga bagus, makanya gue kepikiran untuk bikin ini jadi produk gitu. Kan memanfaatkan dari limbah yang gue akibatkan sendirilah gitu. Minimal gitu kan. Setidaknya tidak menambah limbah dan bisa memanfaatkan limbah untuk kegunaan yang lain gitu. Berarti core konsep dari Stufo ini kan upcycle. Tapi kan kalau gue itu pribadi taunya tuh kebanyakan recycle, bukan upcycle. Kalau upcycle tuh apa? Upcycle sebenarnya juga bisa disebut recycle tapi mengalami sedikit treatment. Kalau recycle emang lebih panjang karena dia mengurai material tersebut jadi bentuk yang baru gitu. Kalau yang upcycle secara material tuh masih tetap seperti kayak gini. Bannernya tuh masih tetap banner, treatmentnya cuma sedikit, kita bersihkan, kita potong sesuai dengan kebutuhan jadi produk gitu. Jadi kita masih bisa ngelihat asal-usul materialnya. Nah, pertama kali lo akhirnya kepikiran untuk bikin, ayo yaudah deh gue bikin tas tuh dari banner. Itu sejak kapan? Itu dimulai 2016 lah, bekas terpal. Itu bekas kolam lele di rumah, terus gue bersihin, terus ngeliat ini kayaknya bisa jadi sesuatu nih. Makanya jadi tas lah, pertama kali banget. Kemudian tahun 2017 gue coba ajukan kerjasama dengan Jakarta Biennale. Jadi bisa punya akses untuk mendapatkan banner-banner dari institusi-institusi kesenian yang memproduksi pameran juga. Nah itu terus kemudian kita kerjasama produksi jadi merchandise-nya. Kepingin banget bisa menceritakan ulang sebuah pameran melalui banner yang udah nggak dipakai menjadi tas. Jadi pas orang make jadi bisa cerita bahwa ini pamerannya pameran yang mana, senimannya apa. Saat Stufo akhirnya pertama kali rilis, cara lo untuk
menggait orang-orang untuk ngebeli Stufo gimana? Karena yang sedenger gue, 60% dari penjualan Stufo itu kebanyakan dibeli malah sama warga asing. Bener nggak tapi? Ya bisa dibilang benar sih. Jadi kebetulan Stufo di tempat yang cukup beragam orang yang hadir di sini, termasuk warga negara asing yang datang ke sini, apakah dia juga seniman, desainer, apa peneliti yang lagi riset di sini gitu. Di pasar lokal sendiri, pembeli lokal itu memang kita perlu effort untuk mengedukasi juga, makanya kita juga bikin workshop ke berbagai tempat. Selain juga ngajak orang berkreativitas, menyebarluaskan gagasan upcycle, ya juga jualan sebenarnya gitu. Melalui juga salah satunya ada labnya ya kalau nggak salah. Ya ada. Itu ada di mana tuh labnya? Ini di sebelah sini ada labnya nih. Oh boleh langsung dong, lihat kita ke situ sekalian. yuk. Oke. Ini ya labnya ya? Ya ini. Oh berarti kan Stufo itu dibagi menjadi dua. Ada Stufo Bag dan Stufo Lab. Perbedaannya tuh apa? Kalau Stufo Bag itu etalase kita lah, jadi menampilkan produk-produk yang sudah dihasilkan sama Stufo gitu, tas apa segala macam. Nah kalau Stufo Lab itu tempat untuk kita nge-explore, melakukan R&D. Sekarang ini kerjasama dengan Good School, melalui Good R&D ini malah lebih jauh, nggak hanya banner doang nih, tapi kita juga ngolah sampah plastik dari botol plastik. Nah, kita olah jadi benda-benda yang mungkin bisa kita pakai kayak tatakan laptop, aksesoris, pot. Dan masih banyak lagi. Ya, gitu, terus explore terus. Pertama kali lo buat memproduksi itu di mana? Pertama kali banget Stufo itu sebenarnya di rumah. Oke. Di belakang dekat mesin cuci. Ya, terus. Dan akhirnya gue harus pindah gara-gara dikomplain. Gara-gara gue kan suka ngerjainnya malam-malam, jam 2, jam 3. Karena biasanya lagi cerah-cerahnya tuh. Iya. Gitu kan. Dikomplain. Akhirnya gue cabut deh, pindah di dekat tempat kerja gue di Gudang Sarana Ekosistem. Ya di situ, jadi ngerjainnya. Sekarang pindah ke Good School. Jadi kita ngerjainnya di sini aja. Kalau di rumah berarti kan cuma sendiri. Sekarang udah punya tim apa belum? Sekarang gue dibantu sama Sopyan yang memotong pola, yang nentuin ini polanya gimana gitu. Terus sama Atom yang jahit. Oh, berarti sekarang udah bertiga ya? 3 sekarang. Lebih cepat dong harusnya pengerjaan. Nah, tapi ternyata produksi kita juga menghasilkan limbah gitu. Makanya kemudian kita explore nih potongan-potongan hasil banner yang udah kita hasilkan tuh kita apain. setelah ngobrol soal latar belakang Stufo, gue sekarang mau tahu lebih dalam tentang produk-produk upcycle apa aja yang dirilis sama Stufo, material limbah yang digunakan, dan pastinya proses pembuatannya. Gue juga lihat tuh di Instagram banyak banget ternyata nggak cuma ada tas. Stufo sebenarnya ngeluarin apa aja sih? Di Stufo kalau tas itu ada modelnya messenger bag, tote bag, backpack, waist bag, sling bag, pouch, juga sekarang tuh ada asbak saku. Asbak saku? Nih, asbak saku. Oh kecil gini ya, oke. Jadi nggak bingung lagi kan jadinya untuk buang abu. Oh lebih mudah untuk dibawa kemana-mana juga ya? Gue sendiri punya masalah kalau misalkan harus buang abu rokoknya kemana gitu. Jadi mendingan coba deh bikin asbak saku. Karena gue juga sempat ngeliat sayangnya bukan di Indonesia tuh nggak ada gitu. Jadi gue coba eksplor bikin polanya dan segala macam. Oh ya udah bisa kita bikin. Ini cukup banyak yang cari ini. Kalau buat material utamanya, kan kalau tadi kan kita udah ngebahas tentang selalu memakai banner dari acara-acara seni. Ada lagi nggak tapi? Ya ada, sekarang tuh kita juga mengolah sampah plastik dari kantong kresek. Kan itu banyak banget ya kita temuin di sekitar kita. Nah kita ubah jadi satu material dari 6 sampai 8 lapis kantong kresek. Kita fuse jadi satu, jadi tebel. Nah ini juga dari kantong kresek kalau yang ini? Iya, ini luarnya. Oke. Gitu. Terus dalamnya baru dilapisin sama
aluminium ya ini? Aluminium foil. Oke. Kan kalau kantong kresek kan banyak ya, jadi sumbernya mudah banget itu sampah itu kita dapatkan sebenarnya. Bagi Stufo, berkolaborasi adalah salah satu cara agar bisnisnya tetap berjalan dan terus menyebarkan awareness akan pentingnya konsep upcycling. Seperti yang sudah dilakukan oleh Stufo dengan Kamengski. Stufo itu kan yang menarik adalah dia ngolah limbah banner ya, limbah banner jadi itu dibikinnya tas gitu. Cuman sebenarnya dia nggak tas aja sih, bisa macam-macam juga kan gitu. Jadi kayak senengnya karena ada salah satu dari teman gue nih yang ngelakuin hal ini gitu. Orang-orang kan pada berlomba-lomba bikin produk yang baru gitu. Tapi kalau dia ngebikin benda yang udah nggak punya nilai lagi, jadi punya nilai lagi gitu. Jadi akhirnya gue mikirnya, wah ini menarik sih untuk dijadiin salah satu kolaborator Kamengsi gitu. Iya mudah-mudahan dia terus ngedevelop ke produk-produk lain juga sih. Jadi nggak cuma berhenti di tas. Gue sih pengennya gitu. Terus yang paling gue penasaran, Stufo ini kan bahan dasarnya itu, materialnya itu kan dari banner-banner bekas event. Berarti kan limbah-limbah gitu. Tapi selama prosesnya itu sendiri, kalian itu menghasilkan limbah juga gak sih? Nah ya itu. Kita pasti pikir kan guntingannya gitu atau apanya kita gitu. pikir tadinya kita cukup oke udah melakukan kegiatan upcycle. Tapi ternyata produksi kita juga menghasilkan limbah gitu. Makanya kemudian kita explore nih potongan-potongan hasil banner yang udah kita hasilkan tuh kita apain. Kita cacah dan kita jadiin paving block. Bata yang untuk ubin kita gunakan untuk keperluan sendiri dulu lah gitu. Karena kita masih terus R&D. Ya mudah-mudahan bisa jadi produk yang bisa dipakai orang banyak. Mudah-mudahan. Kalau buat Stufo sendiri, itu apa sih kendalanya saat penjualan dan juga mencari materialnya? Secara kan udah nggak ada event-event juga kan? Terkait kondisi pandemi kayak gini mungkin sama kurang lebih dengan bisnis yang lain ya. Tapi kita gunakan momen ini untuk lebih banyak ke R&D sebenarnya, explore limbah dari coffee shop. Limbah dari coffee shop? Ampas kopinya. Ampas kopinya, tapi itu bakal diapain ya? Yang jelas kita akan ubah material itu jadi material yang padat. Dan kalau udah jadi material padat berarti kita bisa bikin macam-macam. Konsep upcycle yang diterapkan sama Stufo membuktikan bahwa melalui proses research dan development yang konsisten, barang-barang yang sudah dianggap enggak berfungsi lagi ternyata masih bisa menjadi barang yang bermanfaat dengan kualitas yang sangat tinggi. Bagi Stufo sendiri, pandemi ternyata nggak menghentikannya untuk terus berinovasi dan berkreasi melalui limbah material yang ada di sekitarnya. Semua bisa memulainya dari masalah yang ada di sekitar lo dan dengan mengelola sumber daya yang ada di sekitar lo juga. Ini baju-baju yang kita rework. Nah, ini cuttingannya gini, ini kita pakai bahan kemeja, terus tengahnya kaos, tapi kaosnya kita bagi dua juga. Tadi gue udah denger cerita Stufo yang menggunakan metode upcycle dengan memberdayakan limbah spanduk yang udah nggak digunakan. Sekarang gue akan ketemu sama Buru Studio dan ngobrol langsung sama ownernya seputar perjalanan bisnis menjual koleksi eksklusif one of one rework vintage mereka. Halo Krisna, Thalia, apa kabar? Halo, kabar baik. Gue pengen tahu deh, Buru Studio tuh apa sih? Buru Studio tuh sebenarnya gue dari awal bikin pengennya orang-orang lihat Buru sebagai sustainable clothing brand. Jadi kita tuh pakai barang-barang baju-baju bekas, kita daur ulang, terus kita jadiin produk baru, terus kita jual. Makanya gara-gara kita rework dan pakai barang-barang bekas, produknya tuh one of one. One of one tuh maksudnya untuk satu desain cuma ada satu piece dan satu size. Dan itu kan bahan-bahan dari Buru Studio itu kan vintage-vintage. Nah, kalian tuh nyarinya dari mana aja dan kalian
pilih-pilihnya gimana sih buat di rework sama Buru Studio? Pertama kali banget nih, jadi gue kan kuliah di Melbourne. Dan Krisna itu tuh beberapa kali nyamperin gue. Karena kita emang udah niat mau bikin Buru, jadi kita juga niat untuk, ayo kita thrifting gitu. Dan kita tuh belanja, awalnya tuh selalu yang band yang vintage-vintage gitu ya. Akhirnya itu jadi stok kita, tapi gara-gara pandemi, jadi kita belanja di pasar. Terus kita juga ada beli dari online. Terus kadang-kadang kita pakai barang-barang kita sendiri juga sih. Nah, kalau referensi buat Buru Studio itu, kalian ada nggak sih? Kalau lu pernah dengar tuh Needles, brand Jepang itu juga salah satu referensi kita. Dia hampir mirip sama Buru, brandnya di rework, tapi bedanya sama Buru adalah dia nggak one of one. Jadi dia di rework, tapi mereka mass production. Oh, jadi karena ngelihat itu, terus pengen bikin nih di Indonesia kan belum ada gitu, akhirnya kalian bikin. Kalau proses pembuatan Buru Studio sendiri itu gimana? Proses pembuatannya lumayan panjang buat bikin satu baju. Nih contohnya baju ini. Ini pertama pasti gue sama Thalia Sherdy itu kita thrifting dulu untuk dapat bahan dasarnya. Terus kemudian kita beli baju-baju polos kayak gini. Biasanya tuh untuk kita tie dye, kita juga tie dye sendiri. Setelah kita tie dye sendiri, terus baru kita bikin mock up design untuk cuttingan sama polanya. Terus kita kirim ke tukang jahit. Setelah bajunya jadi kayak gini, baru terakhir kita sablon. Oh, ini berarti sablon di terakhir ya? Sablon terakhir. Nah, setiap kita mau ngeluarin baju, pokoknya tuh bener-bener harus dari ACC kita bertiga. Kita bertiga udah ngelihat, oke, ini layak jual. Harus ketok palunya dari kalian bertiga, nggak bisa salah satu dari kalian gitu. Kalau paling murah sendiri kalian jualnya kisaran berapa? Itu kita di merch itu harganya kita di 200-an ya. Kita pengen orang yang nggak bisa beli one of one-nya atau misalkan kehabisan, tapi dia pengen punya barang Buru, nah dia belinya merch-nya itu. Produk-produk yang dijual sama Buru Studio itu ada apa aja? Selain kaos, kalau yang gue tahu kan karena kalian pakai kaosnya gitu. Selain kaos ada apa aja? Untuk produk-produknya Buru, kita ada kaos, ada sweatshirt, ada banyak sih sebenarnya. Ini salah satu contohnya nih. Ini baju-baju yang kita rework. Untuk yang merch, nah yang kita nggak bikin one of one, biasa kita bikin kaos-kaos kayak gini juga. Ini tuh kita mass production, jadi biasanya kita bikin kayak sekitar 2 lusin, 3 lusin, 4 lusin, tergantung sih. Ya ini yang harganya 200.000 ya. nih. Oke. Sama ini kita tuh ada collab. Nah ini kita collab sama... Ini kita collab sama acaranya Oh Beauty. Oh, ngomongin soal collab, kalian kan ini yang kalian pakai kan Zodiac. Yes. Tapi kalian tuh pernah collab sama siapa aja? Lumayan ya, kita tuh collab tuh udah sama siapa aja ya. Zodiac, Ame, Oh Beauty. Oh Beauty ya, terus si Slick. Udah. Terus habis itu kita lagi ada juga ngerjain sama brand Bali namanya Emerale. Terus habis itu kita kemarin baru ngerjain exclusive collection lah buat si Escalier Bali. Oke. Nggak cuma berdiri sendiri, Buru Studio juga terbuka untuk berkolaborasi sama brand-brand lokal lainnya. Slick jadi salah satu brand yang pernah berkolaborasi sama Buru Studio. Buru tuh salah satu brand di Indonesia yang pioneer untuk bikin rework vintage pieces. Pastinya gue akan collab terus sama Buru untuk ngebuat Slick makin maju lagi bareng Buru dengan konsep-konsep yang menarik. Untuk kolaborasi kemarin Buru sama Slick itu lebih, karena Slick itu konsepnya lebih nyantai kan. Terus kalau Buru sendiri konsepnya lebih out of the box. Jadi kita ngegabungin antara baju yang enak digunakan, tapi kita masukin juga tuh intrinsik Buru yang out of the box. Jadi kita ngebuat konsep tie-dye homeware gitu. Buat gue atau teman-teman gue pengen beli barang-barang dari Buru Studio, itu bisa ditemuinnya di mana aja? Kalau mau beli baju Buru sekarang kita cuma lewat DM Instagram. Cuman kalau misalkan orang-orang yang mau beli lewat online shop atau gimana, kita sekarang ada di Orbis Store. Terus kita juga ada di Zodiac website Zodiac kita ada. Sama satu lagi yang baru banget kita masukin ke Escalier Bali yang tadi gue bilang. Bisa belanja di offline store atau di online store-nya. Oh, berarti si sekarang Escalier. ada nggak cuma bisa DM tapi bisa langsung datang untuk nyobain deh gitu paling enggak kan?
Terus, apa sih yang bisa kita expect dari Buru Studio ke depannya? Yang pasti kita bakal tetap banyak explore di produk-produk kita yang one of one. Jadi kita bakal mikir terus kayak besok bikin apa lagi, selalu barang-barang yang beda dan fresh lah. Terus yang sekarang gue lagi ngerjain juga tuh, gue lagi bikin juga beberapa collection yang dia tuh nggak one of one. Jadi gue bikin kuantitinya lumayan banyak, kayak bisa 5 lusin, 6 lusin. Mass production mass production lah ya. Sama Thalia juga lagi pengen bikin yang aneh-aneh gitu ya. Iya, kita tuh rencananya pengen bikin kayak, nih contohnya kita udah ada karpet. Oh ini? Udah bikin sendiri? Ini Buru Studio kan. Oke. Terus kayak kita pengen bikin entah apalah asbak atau yang aneh-aneh gitu deh kita pengen bikinnya. Karena kalau menurut gue sih, kalau gue lihat dari produk-produk yang dijual sama Buru tuh unik-unik. Jadi pasti bakal bikin lebih banyak keunikan-keunikan lagi pastinya kan? Betul. Terima kasih Thalia, Krisna udah boleh ngobrol-ngobrol. Thank you, Tapi abis Taskia. ini kalau gue coba-cobain bajunya boleh dong? Boleh dong, boleh. Baik, nanti bantuin milih ya Thalia kan? Iya, tenang aja. Ternyata produk baru nggak melulu datang dari material-material baru juga. Ada banyak cara untuk mengolah barang lama jadi barang baru biar sustainable dan terus berguna. Kayak yang ditunjukin sama Buru Studio ini. Barang fashion yang udah lama ternyata bisa jadi produk baru yang malah lebih eksklusif dan punya keunikan tersendiri. Dengan pakai baju rework vintage pieces, nggak cuma sekedar sustainable aja, tapi lu juga bisa ngasih nilai lebih ke baju lu. Dan serunya lagi, baju rework ini tuh eksklusif dan limited banget, jadi cuma lu doang yang punya. Thanks for watching MLD Sport TV. Buat yang kelewatan nonton dari awal, kalian bisa akses tayangan ulangnya di YouTube channel MLD Sport TV. Dapatkan hadiah inspiratif dengan menjawab pertanyaan MLD Sport TV malam ini melalui media sosial MLD Sport. Get yourself inspired by MLD Sport TV.